Ada orang bersedekah, kemudian taruhlah bersedekah 5.000 gitu kan. Kemudian katakan, saya ikhlasnya 5.000 kok. Gitu kan ya. Atau Oke. saya ikhlasnya cuma 2.000 gitu deh. Kenapa nggak 100.000? Enggak, saya ikhlasnya 5.000. Itu kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ITV, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kembali lagi di segmen Bersinar, Bersiar sambil siniar, bareng aku Almazia Ayesa yang akan menemani kalian hingga beberapa waktu ke depan. Teman-teman, di momen akhir tahun seperti ini, banyak dari kita yang mulai melihat ke belakang, mengevaluasi perjalanan, dan kadang merasa berat menerima hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Maka hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan setiap muslim, keikhlasan dan menerima takdir. Bagaimana kita bisa merelakan yang sudah lewat dan menata hati untuk menerima apa yang Allah tetapkan. Tapi tenang saja, kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh Bapak Fuad Hasanuddin LCMA yang akan turut membahas mengenai soal keikhlasan dan juga menerima takdir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, berbicara soal keikhlasan, sebenarnya apa sih makna keikhlasan dalam Islam itu dan mengapa sih keikhlasan itu menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim? Oke. Keikhlasan itu adalah inti dari amal itu sendiri. Jadi kalau diibaratkan perbuatan kita di dunia ini adalah badan kita, maka ikhlas itu nyawanya. Kalau diibaratkan perbuatan kita, kehidupan kita di dunia ini adalah kata-kata, maka ikhlas itu maknanya. Maka kata-kata tidak akan bisa memberikan apa-apa tanpa makna. Mmm, Begitu juga perbuatan. Apapun perbuatannya, ketika tidak ada ikhlas di dalamnya, maka tidak ada makna. Tidak ada makna maksudnya apa? Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan bahwa semua yang dilakukan oleh makhluknya, kita mhm, manusia, jin yang dapat beban dari Allah untuk melakukan perintahnya, itu harus didasari karenanya, karena Allah. Jadi motifnya harus Allah karena Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala, taala. bukan motif yang lain. Maka apapun itu, baik itu ibadah yang mahdhah, Mhm, salat dan seterusnya, ya karena Allah. Atau ibadah ghairu mahdhah, ya seperti kita berteman, kita bekerja, macam-macam semuanya memang harus dilandasi karena Allah Subhanahu wa mmm, taala. Agar apa? Agar itu bernilai bernilai di sisi ibadah. Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ketika ditanya, Mhm, "Itu pondasi?" Iya, pondasi. Ibaratnya rumah, dia adalah pondasi. Hal yang mungkin tidak terlihat oleh kita tidak melihat mana mhm, keikhlasannya. Sama seperti surat Al-Ikhlas, mana kata-kata ikhlasnya nggak tidak terlihat, ada, tidak oke. ada, tapi itu surat Al-Ikhlas. Rumah juga seperti itu, mana pondasinya tidak terlihat, tapi tanpa pondasi rumah akan roboh. Begitu juga amal, amal ikhlasnya tidak akan, Mhm, tapi ketika ada di situ ikhlasnya, maka amal itu menjadi bernilai dan bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu inti dari makna ikhlasan di keikhlasan, dalam agama kita. Makanya kita setiap amal apapun harus dengan keikhlasan karena Allah. Makanya ada oke, hadisnya kan, innamal a'malu binniyat. binniat. Amal apapun tergantung niat. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mana ikhlas Oke, kan murni. Murni apa? Murni hanya untuk Allah, Allah Subhanahu wa taala. bukan untuk yang lain. Ini jadi ngingetin saya loh Ustaz sama, katanya ikhlas itu, seperti ruh ya, seperti ruh dalam Iya, jiwa jiwa. kita dan Allah itu sebenarnya dalam melihat keikhlasan itu tidak melihat dari kuantitinya. Misal seperti orang bersedekah ya, I Allah itu tidak melihat seberapa banyak yang kita keluarkan, tapi Allah menilai dari seberapa besar keikhlasan kita dalam memberikan hal tersebut. iya, betul. Tapi juga jangan disalahartikan ketika ini yang sering terjadi ya, Oke, misalnya tadi ingat apa? ya Mhm, sedekah itu kan, ada orang itu memahami sedekah keliru. Misalnya gini, ada orang bersedekah, kemudian taruhlah mhm. bersedekah, 5.000 gitu kan, kemudian katakan,
Saya ikhlasnya 5.000 kok, gitu kan ya. Atau Oke. saya ikhlasnya cuma 2.000 gitu dia. Nah, kenapa nggak 100.000? Enggak, saya ikhlasnya 5.000 gitu. Itu kadang disalahpahami, Oh, disalahpahami. seolah-olah ikhlas itu gini, ketika diberi terus lupa, sudah nggak ingat apa-apa gitu. Mmm, Jadi nggak ada, sudahlah itu sudah dilupakan itu. Itu seolah-olah itu ikhlas. Padahal ikhlas itu bukan seperti itu maknanya. lebih besar maknanya daripada Ikhlas itu. itu adalah tautan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mhm, Makanya kalau misalnya ada orang, misalnya kita mhm. bersedekah 100.000, tapi dalam hati kita, "Masa 100.000 sih?" Gitu kan. Enggak nih, 100.000 nih gitu. Tapi ini untuk Allah ini. Eee, saya traktir aja 200.000, masa 100.000 udah. Tarik-menarik ini kemudian kita taruh 100.000, maka itu adalah ikhlas yang sebenarnya. Karena Oke. apa? Berarti dia memurnikan tujuan itu hanya untuk Allah. Gitu kan. Beda dengan yang tadi kan, kadang ada orang misalnya mohon maaf ya, ini ada sepatu bekas banyak itu kan, kemudian ini ikhlas nih saya kasih gitu ya sebenarnya. Pertanyaannya itu ikhlas atau buang sepatu sebenarnya? Oke. Kalau ikhlas itu justru sebaliknya, yaitu ketika kita ada tautan, ini saya ada sepatu bagus nih, Mhm. terus kawannya lewat, ini bagus sepatumu. Kemudian kita mengatakan, waduh sayang nih, tapi dia suka nih. Jadi ada tarik menarik itu kemudian dia mengatakan, ya Allah, karena ini perintahmu untuk berbagi, saya kasih ya Allah. Itu ikhlas berarti. Makanya saya jadi teringat di awal juz 4 itu kan Mhm. ada lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat kebaikan kecuali kamu menginfakkan sesuatu Apa yang yang kamu kamu cintai. cintai? Berarti ada Oke. sesuatu di sini. Sebenarnya dia ada terpautan dengan dunia, Mhm. tapi dia melupakan itu karena apa? Ada ketaatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Oke. itu ikhlas. Gitu Mmm, ya. Masya Allah. Begitu. Mhm, Ternyata bicara soal keikhlasan ini tuh luas sekali ya Pak betul, maknanya. ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, banyak orang itu merasa sulit menerima hal yang tidak sesuai dengan Iya, ekspektasinya. Tentu itu manusiawi bukan? manusiawi Manusiawi, sekali. oke. Ya. Bagaimana sih Pak Islam itu memandu kita dalam menerima takdir, qada dan qadar Ya, dengan lapang dada? lapak dada. Oke. Tidak sesuai dengan yang diinginkan maksudnya Mhm. ya, dan itu, jadi masalah bagi kita akhirnya. Iya. Jadi kecewa Mhm. gitu kan ya, karena apa, pengennya A ternyata jadinya B gitu kan. B, betul. Yang perlu disadari yang pertama adalah ketika itu terjadi pada diri Mhm. kita, maka itu justru menandakan kemahasempurnaan Allah dan menandakan bahwa kita benar-benar hamba. Itu Oke. yang pertama. Kenapa? Karena apapun yang kita rencanakan, seperfect apapun, sehebat apapun eksekusi yang kita lakukan dari rencana yang sempurna tadi, kemudian kok tidak terjadi, itu menandakan bahwa Allah Maha Hebat. Nah, Allah Maha Sempurna. Yang kedua, kita maha lemah di hadapan Allah. Itu menandakan kita benar-benar makhluk. Maka hal pertama ini mungkin tips ya, Mhm. kalau dijumpai seperti itu, maka kesadaran yang pertama adalah, alhamdulillah ya Allah, saya makhlukmu berarti, masih Mmm. bergantung kepadamu. Artinya saya tidak bisa merencanakan apapun, tidak bisa mengeksekusi apapun kecuali atas izinmu. Sehingga kalau itu terjadi ketika misalnya yang kita pinginkan A, yang terjadi B, alhamdulillah, berarti engkau masih Tuhanku, gitu kan, gitu kan ya. Mmm. Engkau masih yang maha mengatur, engkau yang maha sempurna. Ada satu kutipan yang sering saya pakai ya. Mhm. Jadi ada salah satu ulama ini, masya Allah, dia ulama apa ya, ini sering saya kutip ya. Karena apa? Saya merasa m- menghayati betul Mhm. kutipan ini ya. Ketika ada ulama mengatakan, kalau aku berdoa kepada Allah Mhm. dan itu dikabulkan, maka saya bersyukur. Tapi kalau saya berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah, artinya realitasnya berbeda ini ya, gitu ya, maka aku bersyukur berkali-kali lipat. Gitu kan ya. Itu heran kan? Loh Oke, kok bisa? Gitu kenapa ya. itu, Pak? Kenapa? Karena kalau aku meminta, saya mendesain Mhm. sesuatu, saya pengen sesuatu, melaksanakan sesuatu rencana dan terjadi, maka itu aku melakukan sesuai dengan keinginanku. Tapi ketika aku merencanakan, mendesain, berdoa, tapi yang terjadi berbeda dengan itu, maka aku yakin bahwa aku melakukan, menjalani apa yang diinginkan oleh Allah. Maka aku lebih suka menjalani apa yang ditakdirkan, yang diinginkan oleh Tetapkan sama Allah Allah. daripada apa yang aku inginkan. Ini adalah Mmm. level keimanan yang tentu ya harus kita latih itu ya. Iya. Karena gini, analoginya gini Mhm. kan, Allah lebih tahu kita. Iya. Gitu. Kita sendiri kadang tidak tahu siapa kita. Gitu. Sehingga kalau Allah yang menentukan berarti ya pasti Allah Mhm. yang tahu yang terbaik bagi kita.
itu, eee, kayaknya pernah dibahas di dalam Al-Qur'an, Pak, ini kalau boleh Oke, dikorek kalau saya salah ya, Pak, iya, ya. Katanya Allah itu, eee, sesuatu yang kita cintai itu mmm, belum tentu baik menurut Allah, betul. dan apa yang menurut kita buruk itu belum tentu baik menurut Allah. Betul. Iya, ayat ini sebenarnya berbicara tentang keluarga kan ya, Mmm, perceraian dan seterusnya begitu kan. Tapi redaksinya memang umum redaksinya ya. memang umum, Asa an takrahu syai'an wa wa huwa huwa khairul khairul lakum. lakum. Bisa jadi yang menurut pandangan kita itu baik, Mhm, eee, itu jelek bagi kita. Atau sebaliknya, menurut kita itu jelek, mhm, ternyata itu baik baik buat kita. buat kita, gitu kan. Dan, sayangnya, Mhm, ini sayangnya ya, kita itu kadang menyadarinya setelah terjadi ya. iya, tentu. Setelah terjadi baru kita sadar, Masya Allah ternyata ini indah sekali takdir ini, ya Allah, gitu kan. Andaikan sejak awal aku bersyukur maka akan lebih indah lagi, gitu kan ya. Nah, itu manusia kan. Nah, maka manusia itu fitrahnya memang itu, suka tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Kita itu manusia itu sukanya tergesa-gesa, pengen tahu cepet gitu kan. Iya, Ini apa saya sih sekali gitu itu, kan ya. Apa sih apa sih ini? Iya, hikmahnya? hikmahnya apa gitu kan. Heeh, Padahal nanti ketika sudah pada waktunya titik, sudah mhm, dibuka oleh Allah, Masya Allah, kita akan menangis andaikan waktu itu saya bersyukur. Itu, tidak hanya kita ya, selevel sahabat pun mungkin seperti itu juga ya. Dulu Umar itu ketika waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan yang paling marah pada mhm, Rasulullah kan, ini marah, protes kepada Rasulullah kan, sampai gimana, sampai boikot itu kan. Ketika diperintahkan untuk menyembelih Umar diem saja kan. Tapi ketika Fathu Makkah terjadi, kemudian Islam luas gara-gara perjanjian Hudaybiyah, Umar mengatakan, "Ah, andaikan waktu itu saya tidak protes kepada Rasulullah kan, andaikan waktu itu saya tidak ikut demo," gitu kan ya, mhm, ternyata ini hikmahnya luar biasa, gitu luar kan ya, biasa. gitu kan ya. Artinya sekelas sahabat juga bisa, artinya kita ya semoga kita diberikan oleh Allah kesabaran untuk menunggu hikmah apa yang sebenarnya akan datang gitu kan. Di Oke, balik semua mhm, kekecewaan ya, di balik semua rencana yang mungkin tidak terlaksana seperti yang kita inginkan, bisa jadi mungkin ada hikmah yang Allah mhm, Subhanahu wa taala ingin berikan sebagai sebuah hadiah yang luar biasa. oke. Berarti sebagai Mhm, seorang hamba PR buat kita Sobat ITV untuk meminta lebih rasa sabar itu dari mhm, Allah Subhanahu wa taala untuk oke kita. oke, Oke. mhm, Eee, dalam tahap emosional manusia ya, mhm, Pak, wajar sekali kita tuh merasa kecewa. kecewa, Mhm. oke Terus lantas bagaimana nih cara menata hati kita agar ikhlas tidak hanya di lisan, oke. tapi benar-benar kita implementasikan, kita hadir dalam batin, seperti Iya, itu. kecewa itu fitrah manusia, mhm. Dan tadi seperti Iya, tadi ya, jadi kecewa, sedih, kemudian bahagia, kemudian apa ya, rasa itu ya, sakit ketika di ini kan, itu semuanya adalah fitrah gitu kan, dan kita tidak bisa lepas dari itu kan. Karena setiap hari kan seperti itu kan. Kalau nggak sedih, bahagia, mhm, dikecewakan, sedih juga, ya sakit juga, kadang cemburu ya, itu semua adalah fitrah kita. Dan pasti di balik fitrah itu ada hal yang indah lagi. Makanya saya tidak membayangkan andaikan kita tidak diberikan rasa sakit oleh Allah, mhm, kita tidak akan merasakan nikmatnya bahagia. Seperti juga ketika Allah, saya membayangkan, mhm, saya sudah berumah tangga ya, mhm, andaikan rumah tangga itu tidak ada cemburu, iya, nggak indah sekali gitu kan. oke, Gitu kan ya. Artinya apa? Semua fitrah itu ternyata menyimpan banyak sekali hikmah. Ya cuma kadang kita terlalu, fokus ketika suka, dalam Al-Quran dijelaskan juga itu kan manusia itu tipikalnya kalau suka inget lupa Allah gitu kan ya, kalau mhm, sedih baru ingat hal-hal Allah, seperti iya, itu ya. ih, Padahal idealnya semua itu fitrah kita, artinya dinikmati kan. Kalau, tipsnya mungkin tadi ya, mhm, jadikan semua fitrah kita itu kemudian dikembalikan kepada Allah. Misalnya kita senang nih dapat apa ya, kemudian, "Ya Allah ini enak sekali ya dada ini ya, merasakan itu kan. Tapi ini semua darimu ya Allah." Gitu kan. Sehingga kita tidak sombong kan, dapat capaian betul, apa, karena dari Allah kan. Begitu juga ketika dikecewakan, sedih kan, sakit itu kan, tapi katakan, "Ya Allah ini kan darimu." mhm, Gitu kan ya. Kan saya juga nggak bisa buat, itu dari Allah sendiri rasa sakit itu. Ya dinikmati dan ini darimu ya, saya tahu. Lihat ya Allah saya sakit ini, tapi saya tetap ke Engkau ya Allah. Nah itu ya keikhlasan seperti itu. Kecewa juga seperti itu, cemburu mungkin seperti itu betul, juga gitu kan. Artinya rasa itu kalau saya ya tipsnya dinikmati saja. Agar apa? mmm. Ya sudah itu berarti dari Allah semuanya. Gitu kan ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, ini lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya nih saya
Curious banget. Mhm. Gimana cara kita sebagai, hamba ya, sebagai manusia ya, Oke. manusia yang sangat manusiawi dan sangat Oke. normal menghindari, kata-kata jebakan yang, "Aku sudah ikhlas kok, tapi masih sedih." Iya. Apakah ikhlas itu harus selalu tanpa air mata atau, justru nggak apa-apa loh sedih itu juga bentuk keikhlasan, gimana Oke. tuh, Kak? Iya, seperti tadi yang sampaikan bahwa semua rasa itu manusiawi, Fitrah dari ketika Allah. dirasakan tidak serta-merta menghilangkan keikhlasan. Karena keikhlasan sebenarnya adalah keterpautan kita dengan Allah. Kalau kita sedih, masih terpaut dengan Allah, bukan berarti kita tidak ikhlas, gitu ya. Buktinya Rasulullah ketika menguburkan anaknya Mhm. Ibrahim, Rasulullah menangis, meneteskan air mata. Sampai para sahabat heran, "Loh ini orang yang mengajarkan saya ikhlas kok seperti ini?" Gitu kan ya. Padahal ini manusia yang luar biasa yang mengajarkan kita ikhlas. "Loh kok menangis?" Gitu kan ya. Akhirnya diprotes sama sahabat, "Ya Rasulullah, apa-apaan ini menangis?" Gitu kan. Kata Rasulullah, "Loh ini tuh wujud cinta." Gitu kan ya. Jadi kalau kita nggak mau menangis berarti itu bukan manusia kira-kira gitu ya. Maka menangis, tertawa, Iya, gembira itu manusia. Nah, makanya dalam syariat kita itu memanusiakan manusia sekali. Maka ketika menangis, ya itu bukan berarti menafikan keikhlasan, tapi harus ada satu hal yang harus dipegang ya. Intinya adalah yang penting menangis, ya, sedih, bahagia, cemburu, apapun itu harus mengacu kepada tentang konsep qadar mhm, ya. Dalam Al-Quran disebutkan likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak berputus asa, asa. tidak menyalahkan nasib, tidak menyalahkan Allah. Mmm, Itu adalah intinya. Kita menangis boleh, mhm. tapi jangan sampai menyalahkan takdir. Kita sedih boleh, tapi jangan sampai menyalahkan Allah. Gitu kan ya. Karena Wah, semuanya Allah yang menentukannya. Nangis, oke, ya Allah, kalau saya ya, mhm, ya Allah saya menangis ya Allah, saya sakit ya Allah, lihat saya sakit ya Allah. Itu justru malah melegakan, gitu kan ya. Bukan kemudian malah kita menyalahkan Allah, "Ya Allah kenapa sih kamu buat seperti ini?" Gitu kan ya. Nah ini justru yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena apa? diinginkan Likai Allah, ta'sau, supaya kita itu tidak putus berputus asa. asa. Karena seolah-olah Allah mengatakan gini loh, "Ini aku loh, Allah yang Mhm, menciptakan kamu itu. Terus kamu minta apa?" Gitu kan. "Kalau kamu itu aku loh yang membuat," gitu kan ya. "Kalau kamu sedih aku yang buat. Kalau kamu bahagia aku yang buat," gitu kan. "Kalau kamu apa, capaianmu itu aku yang buat," gitu kan ya. "Kamu kehilangan aku juga yang buat," gitu kan. Supaya kalian lebih bergantung kepadaku, gitu kan. oke. Agar yang kita gantungkan bukan Allah, bukan yang Bukan lain. Bahkan tidak boleh menggantungkan pada diri sendiri. Kita tidak boleh menggantungkan sesuatu pada amal kita kan. Wah ini capaian saya nih karena usaha saya, salah juga. Karena semuanya pasti Allah yang menentukannya. Bukan usaha kita. Iya, usaha kita adalah bagian dari ikhtiar, tapi penentunya adalah Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. Ta'ala. Begitu ya. Iya. Wah, berat sekali ya, Iya. Pak. Karena menurut saya untuk kita sampai di titik ikhlas seperti kita diberi cobaan, entah, bentuknya kesedihan, kehilangan, kekecewaan, untuk kita bisa bicara, "Ya Allah, aku ridho, aku Iya. ikhlas sama apa yang Engkau berikan." Itu menurut saya untuk kita sampai ke titik itu sulit, Pak. Iya. Butuh banyak Effort ya. iya, effort, banyak Iya. latihannya. Tips latihan yang mungkin bisa Oke. dipakai Mhm, ya, saya juga sama ya, berlatih ya untuk sampai pada tahap itu. Di antaranya misalnya gini, jadikan hal-hal yang kecil harian mhm, saja ya, mhm. itu hal-hal yang, jadikan itu motifnya bukan motif apa-apa, tapi motifnya Allah, gitu kan. Misalnya contoh ya, pernah nggak kita dalam satu kesempatan misalnya habis sholat misalnya, pernah nggak kita mendoakan kepada teman kita misalnya, tanpa diminta, tanpa Mhm, diketahui gitu kan, murni ini, "Saya menyayanginya ya Allah, saya pengen engkau seperti." Hal kecil ya, iya, hal kecil, tapi itu melatih kita bahwa kita itu sebenarnya ingin tanpa tendensi apa-apa, tendensi kita hanya karena kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, misalnya. Atau kalau misalnya apa ya, bersedekah misalnya ya, mhm, nggak usah ditunjukkan sembunyi-sembunyi misalnya, seolah-olah kita mengatakan, "Ya Allah saya ingin melatih saya itu, bahwa semua ini karena Engkau ya Allah." mhm, Begitu kan. Sehingga agar kita terbiasa dengan itu mungkin ya. Itu salah satu latihan kecil-kecil ya. mhm. Sehingga apapun kita yang lakukan nanti semoga sampai pada level yang tinggi kan, sampai nanti jadi pejabat atau apa itu ya, semua, keputusan, kebijakan ya memang semuanya bukan karena tendensi dunia misalnya, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Mmm, Ya betul latihan kecil-kecil gitu kan. dan itu tetap harus belajar. Jadi Harus mungkin kita betul iya, sebagai manusia itu
belajarnya continue ya, Pak, ya? Iya, Untuk kita mempelajari betul hikmah, mempelajari keikhlasan teman-teman, mempelajari menerima takdir. Saya rasa itu continue, terus betul. terus. Makanya belajar Heeh, sepanjang hayat. iya Iya, sepanjang sepanjang hayat. bahkan sampai tua pun, sampai Sampai meninggal, Pak, sampai meninggal malah, sampai sampai meninggal, meninggal ya, kita harus harus belajar. belajar. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah berakhir pembahasan kita di hari ini, mengenai keikhlasan dan juga menerima takdir. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menenangkan hati kita, terutama bagi teman-teman yang sedang, dilanda rasa sedih, rasa kecewa, kehilangan, atau rencana-rencana yang mungkin belum sesuai dengan harapan. Ingat bahwa Allah tidak pernah salah menetapkan takdir. Tugas kita adalah terus berusaha, terus berdoa, dan mengikhlaskan hasilnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube channel Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.